Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, dan tak luput kita berikan salam dan salawat kepada baginda besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita kepada zaman yang dulunya yang gelap menjadi zaman yang terang benderang. Baiklah, tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Mahrus, Bapak Tono, dan Zahida selaku pembantu dalam pelaksanaan antar ajung, dan juga Bapak Wahab. Salam takjim kepada dosen YIN Pontianak membimbing kami dalam mata kuliah Borneo, nilai-nilai Islam budaya Borneo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam berobat kampung antar ajung masyarakat Paluh, khususnya di Kabupaten Sambas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan lebih perspektif dan juga objektif dalam penyampaian nilai-nilai Islam antar ajung masyarakat Paluh. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Begitu juga di antar ajung ini. Antar ajung merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Paluh untuk menunjang kepuasan diri dan juga meneruskan generasi nenek moyang dari sebelumnya hingga saat ini. Lalu apa sih antar ajung itu? Antar ajung merupakan suatu acara tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Paluh secara turun-temurun dari nenek moyang, yang dimana masyarakat mempercayai bahwa antar ajung ini dapat mengobati kampung dari bencana alam dan juga hama yang menyerang para petani di masyarakat Paluh tersebut. Antar ajung juga merupakan bentuk syukur kepada Tuhan yang dimana telah memberikan keringanan dalam mengobati kampung dan bersyukur atas limpah ruahnya hasil panen yang diterima oleh masyarakat Paluh dengan mengaplikasikan arak-arakan antar ajung dalam masyarakat Paluh. Ajung merupakan suatu sampan yang terbuat dari kayu yang ringan seperti kayu jelutung atau kayu pelai yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk perahu, dan perahu tersebut dihiasi bendera atau kain kuning yang melambangkan Kesultanan Melayu Sambas. Lalu diisi berbagai jenis persyaratan yang disiapkan seperti ayam panggang, rate, pisang, kue, cucur, daram-daram, telur kampung mentah dan masak, dan mayang-mayang atau pinang yang belum menjadi bunga. Selain itu, sebelum memulai pemasangan, sesajen dukun dan Pak Labai membacakan mantra dan doa terlebih dahulu ke air atau disebut dengan air tolak bala. Setelah mempersiapkan persyaratan, masyarakat juga mempersiapkan masing-masing dengan membuat ketupat dari setiap rumah dan diperbolehkan untuk ikut serta dalam arak-arakan antar ajung tersebut. Pelaksanaan antar ajung dilaksanakan pada pagi hari atau selepas subuh, dan pada pagi hari itu masyarakat diberi pantangan atau larangan oleh dukun untuk tidak pergi ke ladang maupun pergi berlayar ke laut. Hal ini dipercaya agar upacara ajung berjalan dengan lancar dan menghindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, masyarakat tetap berdiam diri di rumah dan ikut serta dalam melakukan upacara adat antar ajung. Lalu masyarakat Paluh memilih beberapa orang sebagai pesiak atau media masuknya roh jahat sebagai pelepasan roh jahat tersebut.
Setelah itu, pesiak dan perahu ajung diarak sepanjang jalan warga pesisir dan diiringi gendang seirama dengan tarian para pesiak. Sementara itu, air tolak bala ini dipercikan dengan daun juang agar roh jahat ini tetap pada tubuh para pesiak hingga sampai tujuan pembuangan bala. Sudah sampai di pesisir pantai, masyarakat ikut serta dalam upacara antar ajung ini, membawa ketupat dan dibuat untuk dimakan bersama-sama dan dibagikan pada warga yang lainnya. Selanjutnya Pak Labai membacakan doa seperti ayat kursi dan 3 kul, mempersiapkan sampan. Setelah Pak Labai memimpin doa, 3 ajung ini kemudian dihanyutkan oleh beberapa orang dalam satu sampan terdiri dari 2 orang yang terjun langsung pada dasar pantai perahu tersebut. Ketika penghanyutan itu berlangsung, Pak Labai memandangkan azan supaya roh-roh jahat tersebut tidak kembali lagi dan hanyut bersama ombak. Azan yang dikumandangkan oleh Pak Labai ini pun melepaskan roh jahat pada tubuh para pesiak. Tidak hanya itu, ayat Al-Quran ini tetap dilakukan ketika selesai antar ajung. Para masyarakat berkumpul di rumah Pak Labai untuk membacakan doa surah Yasin, ayat kursi dan 3 kul, dan juga melakukan spiritual lainnya untuk pelepasan roh-roh jahat tersebut. Setelah mempersiapkan persyaratan, masyarakat juga mempersiapkan masing-masing dengan membuat ketupat setiap rumah dan diperbolehkan untuk ikut serta dalam arak-arakan antar ajung tersebut. Pelaksanaan antar ajung dilaksanakan pada pagi hari atau selepas subuh. Dan pada hari ini masyarakat diberi pantangan atau larangan oleh dukun untuk tidak pergi ke ladang maupun pergi berlayar ke laut. Hal ini dipercaya agar upacara antar ajung berjalan dengan lancar dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, masyarakat tetap berdiam diri di rumah dan ikut serta dalam melakukan upacara antar ajung tersebut. Lalu, masyarakat Palu memilih beberapa orang sebagai pesiak atau media masuknya roh jahat sebagai pelepasan roh jahat. Setelah itu, pesiak dan perahu ajung ini diarak sepanjang jalan warga pesisir dan diiringi gendang seirama dengan tarian pesiak. 3 ajung ini kemudian dihanyutkan oleh beberapa orang dalam satu sampan terdiri dari 2 orang yang terjun langsung pada dasar pantai, dan perahu tersebut hanyut di bawah arus ombak. Ketika penghanyutan itu berlangsung, Pak Labai mengumandangkan azan supaya roh jahat tersebut tidak kembali lagi dan hanyut bersama ombak. Azan yang dikumandangkan oleh Pak Labai ini melepaskan roh jahat pada tubuh para pesiak. Tidak hanya itu, ayat Al-Quran ini tetap dilakukan ketika selesainya antar ajung. Lalu, para masyarakat berkumpul di rumah Pak Labai untuk membacakan doa surah Yasin, ayat kursi, dan 3 kul. Dalam kajian ini, nilai Islam merobat kampung antar ajung juga memiliki yang tergandung, yaitu agama, nilai Islam, dan nilai budaya. Tentunya hal ini berkaitan dengan nilai pendidikan, karena penelitian antar ajung ini memberikan suatu pembelajaran dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya itu, nilai pendidikan dalam penelitian ini juga memberikan teori-teori yang bersangkutan dengan pengetahuan-pengetahuan, di mana konteks pendidikan Islam di sini mengajarkan dan mengajak masyarakat agar tetap menjalankan silaturahmi tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu buah kebaikan. Meskipun budaya dalam konteks di sini memiliki hal yang menyimpang dari nilai agama Islam. Oleh karena itu, budaya perlu dikembangkan supaya menjadikan suatu identitas Borneo dan bentuk ketaatan masyarakat untuk lebih dekat kepada Tuhan sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mencari dan mengetahui letak nilai yang telah dilakukan dalam berbudaya. Dengan demikian, Antar Ajung menjadi salah satu keunikan yang diletakkan pada momen, budaya, dan keagamaan, di mana momen pada tiap tahun dan budaya, kebiasaan masyarakat, dan keagamaan yang mempercayai suatu kesakralan yang tidak lain bertujuan sebagai ritual, adat, dan budaya Paloh dengan berobat kampung Antar Ajung. Dengan ini bertujuan untuk kita menjaga kelestarian budaya-budaya yang ada di Borneo, khususnya pada Kabupaten Sambas, yaitu Paloh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Benarnya datangnya dari Allah, dan kesalahan tersebut datangnya dari diri saya sendiri. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.